Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun saudara-saudari berada. Salam takdim, salam hormat, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Masih terus terpikir oleh kita doktrin yang menyatakan Tahrim adalah kota wali. Sementara kita bangsa Nusantara, umat Islam Indonesia, sudah sejak lama diingatkan, diberitahu, dijelaskan bahwa Indonesia punya kota wali, yaitu kota Demak. Saudara sekalian yang saya hormati, julukan pertama yang melekat pada kota Demak adalah kota wali. Kenapa? Karena Demak memiliki peran penting dalam perkembangan agama Islam di Indonesia, di Nusantara, khususnya di Jawa. Kota ini merupakan pusat penyebaran agama Islam pada masa Kerajaan Demak yang berdiri pada abad ke-15. Para wali yang berperan dalam penyebaran agama Islam sering berkumpul di kota Demak. Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati merupakan wali, 4 orang wali yang paling erat hubungannya dengan kota Demak. Tentu tidak terkecualikan adalah para wali yang ada di Pulau Jawa pada saat itu, di Nusantara pada saat itu. Jadi julukan kota wali untuk kota Demak mencerminkan warisan keagamaan dan peran penting Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Sebelum ada orang Yaman, para Habib datang ke Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga dan menghormati sekaligus menjaga, menguri-uri, melestarikan ajaran dan warisan budaya para wali Nusantara. Demak adalah bukti sejarah, ajaran, dan budaya leluhur, yakni budaya warisan para wali Songo, wali Nusantara Indonesia. Bagi kita, Demak sekali lagi adalah kota wali. Kita tidak mengatakan Tahrim kota wali. Biarkan orang-orang Yaman yang menyebutkan Tahrim kota wali. Tetapi kita bangsa Indonesia harus menyatakan Demak adalah kota wali. Mari bangsaku, rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, kita sadar
Jangan terbawa dan tertipu oleh doktrin para habib yang membodohi kita dengan terus menyiarkan, membodohi, menipu, dan mengelabui kalau kota wali itu Tarim di Yaman. Dan demi maksud mengamburkan sejarah dan demi memperbudak umat Islam Indonesia, para habib sudah berani menyatakan Pasuruan adalah Tarim yang ada di Indonesia. Biarkan orang-orang Pasuruan meyakini itu, karena memang sudah terdoktrin otaknya menerima apa yang dikatakan oleh para habib, dan kenyataannya memang para habib hidup subur di Pasuruan. Biarkan mereka. Bahkan para habib itu juga menyatakan Indonesia ini adalah hadiah dari wali-wali Tarim di Yaman. Saudara sekalian, secara fisik kita bangsa Indonesia sudah lepas dari penjajahan. Tetapi umat Islam masih banyak yang dijajah secara spiritual oleh para habib Bani Alawi dari Yaman. Para wali yang sudah ratusan tahun berabad-abad telah berjuang mengislamkan dan mensejahterakan penduduk Nusantara diklaim oleh para habib sebagai keturunan Ba'alawi dari Yaman. Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau adalah orang Nusantara, Jawa, yang silsilahnya nyambung sampai kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kalijogo, nama asalnya adalah Raden Sahid, putra Tumenggung Wilatikta Tuban, putra Ronggo Tejo Laku Bupati Tuban, putra Syekh Jali, putra Syekh Abdurrahman, putra Syekh Abdullah, putra Syekh Karames, putra Syekh Mudakir, putra Syekh Wakid, putra Syekh Abdul Watis, Karnain Baghdad, putra Sayyidina Abbas. Nama dan gelar Sunan Kalijogo adalah Raden Sahid, Loka Jaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, Ki Unehan. Tentu nama-nama tersebut adalah nama-nama yang terkait dengan keahlian, kebisaan, kemampuan. Karena ternyata Sunan Kalijogo yang menurut cerita adalah wali 9 yang paling muda waktu itu, ternyata keilmuannya linuih, mohon maaf, linuih dibandingkan dengan yang lainnya dalam satu sisi tentunya. Saudara-saudara sekalian, nama-nama tersebut, gelar-gelar tersebut
Sungguh menunjukkan betapa hebatnya Sunan Kalijogo yang bisa dikatakan sebagai imamnya orang Jawa. Dengan demikian menjadi jelas Sunan Kalijogo bukanlah golongan orang-orang yang mengaku sebagai Habib keturunan Ba'alawi atau Bani Alawi. Maka jika ada orang yang berani memba'alawikan Sunan Kalijogo atau menyambungkan Sunan Kalijogo sejajar terah yang bersambung sama dengan para Habib, pasti orang itu akan saya hajar dan saya lawan. Begitu juga kalau ada orang yang menyatakan kota wali itu adalah Tarim, berarti itu orang bukan orang Nusantara. Atau bisa jadi mereka itu orang Indonesia, tetapi otaknya sudah dirusak, dicuci oleh para Habib, dan orang itu telah menjadi budak Bani Alawi, budaknya para Habib, menyembah para Habib, lebih hormat kepada para Habib, meninggalkan kehormatannya, memuliakan, menjunjung tinggi kepada leluhurnya termasuk kedua orang tuanya. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita akan keindonesiaan kita. Kita tetap menjunjung dan menghormati budaya kita, karena budaya itulah karakter bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.